والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan qala al-Imam Al-Amriti rahimatullah alaih, bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, yang mana pantun Waraqat ini dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih. Kita lihat qala al-muallif rahimahullah, kal amri bis salati amrun bil wudhu wa kulli syai'in lis salati yufradu. Nah, artinya apa? Seperti perintah untuk salat. Nah, itu berarti perintah juga untuk wudu, ya enggak? Sama seperti perintah untuk wudu. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya salat tidak akan sempurna kecuali dengan wuduan itu, dengan taharah istilahnya. Wa kulli syai'in lis-shalah yufradu, dan setiap sesuatu atau segala sesuatu yang tujuannya untuk salat maka diwajibkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti wudu diwajibkan karena untuk salat itu loh. Paham ya? Dalam artian untuk apa? Untuk salat itu kan syaratnya bersuci. Walaupun tidak setiap wudu harus salat, itu enggak harus ya. Nah, cuman globalnya itu kalau dia mau salat ya wudu itu loh. Karena salat dengan sempurna kecuali dengan thaharah. Nah, thaharah itu di antaranya hukum asalnya wudu. Kalau enggak mampu baru tayammum, paham ya? Karena tayammum itu menggunakan tanah, paham ya? Itu pengganti dari wudu itu manakala seseorang berada di dua keadaan. Orang boleh tayammum itu manakala berada di salah satu di antara dua keadaan. Dua keadaan itu apa dan apa? Setiap orang sakit tayammum itu. Yang pertama ketika enggak ada air itu aja ya. Yang kedua ketika tidak mampu menggunakan air untuk wudu. Dua ini ya. Ketika air ada banyak melimpah tapi dia enggak mampu menggunakan air untuk wudu, berarti tayammum. Yang kedua adalah apa? Enggak ada air sama sekali. Dia mampu, cuman enggak ada air. Berarti tayammum. Nah, kalau tayammum itu bagaimana tayammum itu kira-kira? Perlu enggak kumur-kumur itu? Enggak perlu. Nah, terus tabur-taburkan ini atau bagaimana? Rasulullah menyarankan, itu disebutkan dalam sebuah hadis itu, barakallahu fikum, innama yakfika antadriba biyadaika hakadha. Jadi cukup dipukulkan gini di tanah gini, yang kira-kira tanah debunya ya. Kemudian kalau misalnya terlalu tebal debunya begini-gini kan, biar turun. Nah, setelah itu nanti bagaimana? Tangan dulu baru wajah, boleh juga wajah dulu tangan, enggak masalah. Dua-duanya boleh. Paham ya? Enggak perlu gini-gini, enggak perlu. Paham ya? Lah kalau junub itu kan wajib mandi apa? Mandi wajib. Junub, mandi basah, harus mandi wajib. Lah kalau enggak mampu menggunakan air, enggak ada air juga, terus bagaimana kira-kira? Boleh enggak tayammum? Boleh. Nah, tayammum kalau mandi junub gimana? Beda enggak? Tayammum untuk mandi junub sama enggak tayammum untuk wudu? Untuk salat tadi, sama enggak caranya? Beda ya? Gulung-gulung itu. Atau gimana? Misalkan barakallahu fikum, orang istilahnya apa? Istilahnya itu dia misalnya mimpi basah ya, kan wajib mandi. Air misalnya enggak ada sama sekali. Kemudian sudah mau salat subuh itu, kan enggak boleh salat subuh kecuali setelah sucian itu. Nah, atau air ada cuman dia enggak mampu menggunakan air tersebut karena sakit itu loh. Nah, bagaimana? Tayammum boleh enggak? Boleh tayammumnya. Tayammum bagaimana caranya? Tayammum untuk barakallahu fikum, tayammum untuk mandi junub itu sama enggak tayammum untuk barakallahu fikum untuk salat? Sama enggak caranya? Sama saja. Caranya sama saja. Tayammum cuma situ, caranya itu tadi. Cuman kita pukulkan ke tanah atau debu-debunya, kalau terlalu tebal nih, apa namanya ini? Apa namanya? Dibenturkan gini tangannya ya. Biar apa? Biar pada turun debunya tadi itu atau tanahnya. Kemudian setelah itu kalau enggak dengan itu boleh ditiup gini. Paham ya? Baru wajah, tangan atau tangan wajah. Paham ya? Sudah sama aja. Intinya niatnya apa? Dibedakan. Innamal a'malu binniyat, sama saja. Nah, karena sebutkan dalam sebuah hadis itu dulu sebagai sahabat yang belum paham itu dia malah gulung-gulung ke tanah. Ternyata setelah itu apa? Dia pahamnya tayammum seperti itu.
Akhirnya jelaskan nggak seperti itu tayamum itu. Cukup memukulkan kedua telapak tangan tadi itu di tempat yang ada debunya, debu suci tentunya ya. Nah, barakallahu fikum, dan debu tanah. Nggak boleh debu yang bukan tanah, nggak boleh ya. Misalkan antum pakai apa? Nah, kalau orang bakar kayu itu apa itu namanya? Hah? Abu ya. Setelah arang abu kan? Nah, pakai abu boleh nggak? Boleh. Abu bukan dari tanah loh. Tapi lafadznya bukan masalah sucinya, lafadznya apa? Wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Jadi tanah, bertanah, yang enggak boleh sembarangan. Kapur ini kita bukan kapur apa kapur tulis. Nah, itu kan nanti ada debu-debunya itu ya. Suci enggak itu? Suci juga kan? Enggak boleh karena bukan tanah. Paham maksudnya? Jadi perlu diperhatikan itu. Keramik, misalnya antum hancurkan itu bukan tanah juga. Tapi bukan tanah. Debunya debu-debu tanah itu, kalau misalkan di tembok-tembok ini kan biasanya debu tanah dari luar, kena angin, ya enggak? Misalnya kalau kita misalkan debu yang bukan tanah itu seperti debu abu tadi itu, abu itu kan dari kayu, itu jangan pakai itu, paham ya? Arang atau hancurin kemudian untuk tayamumnya rusak, apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, qalu kal amri bis salati amrun bil wudu, hada al-misal ghair sahih. Nah, ini cuma sekedar kita mengikuti alur daripada yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Amriti. Barulah kita menjelaskan sesuai dengan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita lihat. Hadzal misalu ghair sahih. Contoh ini enggak benar. Li'anal wudu'a ma'murun bihi lidzatih. Karena wudu itu sendiri apa? Diperintahkan secara zatnya. Paham ya? Paham ya? Wudu sendiri diperintahkan, salat juga diperintahkan, berbeda dalil istilahnya ya, terpisah. Bukan gabung. Wudu sendiri ada perintahnya, salat juga ada perintahnya. Nah, di sini seakan-akan disamakan. Kal amri bis sholati amrun bil wudu'i. Ya kan? Nah, seperti perintah untuk salat juga perintah untuk wudu. Nah, kita lihat sini, kata beliau li'anal wudu'a ma'murun bihi lidzatih, karena wudu itu sesuatu yang diperintahkan secara zatnya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu. Wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan salat, bukan setelah salatnya. Qumtum ini kalau disebutkan dalam ilmu nahwu itu fi'il madhi bukan? Berarti telah kan? Kalau antum artikan apabila kalian telah melakukan salat baru wudu, keliru enggak? Berarti qumtum ini maknanya idza aradtum nanti. Maksudnya idza aradtum jika kalian mau salat, wudulah dulu gitu loh. Karena terkadang fi'il madhi itu kalau dalam masalah nahwu itu artinya kan waktu yang telah lampau, tapi tidak selama-lamanya. Seperti contohnya idza dakhala ahadukumul khala falyaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Wal khaba'itsan itu. Nah, itu idza dakhala, apabila telah masuk. Kalau ngartikan secara bahasa Arabnya gitu kan? Karena dakhala kan fi'il madhi, telah masuk. Padahal maknanya setelah masuk atau sebelum masuk? Doanya itu setelah masuk di dalam itu baru doa, atau setelah BAB atau setelah kencing baru keluar baru berdoa, atau sebelumnya? Berarti maknanya arada situ. Paham ya maknanya? Maksudnya idza dakhala ahadukum ay idza arada an tadkhul. Apa maksudnya ya? Jadi seperti itu, jangan wah ana sudah belajar nahwu ini. Dakhala itu artinya yang telah masuk. Ini berarti masuk dulu baru baca. Keliru enggak itu? Keliru. Karena maknanya enggak tepat. Jadi sebelum masuk sesuai dengan siyak dan konteksnya. Paham salah ya? Sesuai siyak dan konteksnya. Jadi ayatnya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kan itu. Wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan salat maka maka cucilah wajah-wajah kalian. Kemudian dan tangan-tangan kalian ilal marafiq. Apa marafiq? Sampai marafiq ini siku. Nah, kemudian wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala. Kalau kepala enggak dicuci, diusap. Cara ngusapnya bagaimana? Cara ngusapnya? Bukan gini. Itu. Sebagian orang awam gini ngusap ini. Ini sudah selesai, setelah itu air sendiri terus digini-gini. Itu keliru ya. Jadi gini aja. Ini ke belakang gini. Nah, langsung ke depan. Ini ngambil nyenggol sini enggak masalah. Nah, ini masukkan sini. Atau sini, nah gini. Nah, kalau misalkan susah ya gini enggak masalah. Oh ya, tapi yang jelas upayakan kalau bisa langsung, enggak dipisah itu loh. Kayak gini dulu. Paham ya? Kalau upayakan kalau bisa langsung.
Nah, bukan dicuci tapi diusap. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah. Nah, arjula ma'tufnya ke yang awal. Bukan ma'tufnya wa arjulikum. Kalau arjulikum berarti nanti diusap kakinya. Tapi wa arjulakum ma'tufnya ke ghusl, yaitu dicuci sampai ke ka'bain. Apa ka'bain? Hah? Kalau nyuci kaki wudu sampai mana tuh? Ayo kedua mata kaki itu, kedua mata kaki. Na'am barakallahu fikum. Ka'bain kedua mata kaki. Naam. Kita lihat di sini. Walakin al-misal as-sahih, akan tapi contoh yang benar barakallahu fikum, al-amru bil wudu amrun bisyira'il ma' lil wudu. Ini benar. Perintah untuk wudu itu berarti perintah untuk membeli air untuk wudu. Paham ya? Antum diperintahkan untuk wudu. Nah, wudu tidak sempurna kecuali antum harus beli air. Padahal air dijual dan punya uang. Nah, membeli air untuk wudu wajib enggak? Wajib enggak? Wajib. Semula apa? Semula beli air mubah. Boleh-boleh saja mau beli silakan, tafadhol, enggak beli enggak masalah. Tapi ketika antum mau wudu untuk sholat, padahal mau wudu, air juga ada tapi dijual. Paham ya? Enggak bisa lagi kecuali harus beli. Paham ya? Dan uang pun ada juga, maka beli. Membeli hukumnya diwajib. Apa kaidahnya? Mala yatimul wajib. Mala yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Mala yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Seluruh perkara yang sebuah kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut adalah wajib. Yang namanya wudu tidak akan sempurna kecuali harus membeli air. Maka membeli air tersebut untuk wudu hukumnya apa? Wajib. Paham soalnya ya? Nah, itu penting sekali. Kita lihat sini barakallahu fikum, fa illam yakun 'indal insani ma'un wa hana waqtus shalah wal ma' yuba' fil aswaq. Contohnya, fa illam yakun 'indal insan, kalau manusia itu enggak punya air, datang waktu salat, sedangkan air itu dijual di pasar-pasar. Fa innahu yajibu 'alaihi syira'ul ma' madama qadiran. Maka dia wajib membeli air selama dia mampu untuk membelinya. Itu pun mampu untuk membelinya berarti ya. Kalau enggak mampu fattaqullaha mastata'tum. Fal misalus sahih an yaqul, contoh yang benar itu hendaknya diucapkan al-amru bil wudu amrun bisyira'il ma', benar. Perintah untuk wudu itu berarti perintah juga untuk membeli air itu loh. Karena suatu ketika mungkin dia harus wudu tapi enggak ada air, kecuali harus beli. Nah, beli wajib hukumnya. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Li'annal wudu'a wajibun wa la yatimu illa bisyira'il ma', idzan fasyira'ul ma' wajib. Dikarenakan wudu itu adalah wajib dan tidak akan sempurna kecuali harus membeli air, maka jika demikian membeli air hukumnya apa? Wajib. Fal misalul ladzi dzakarahu al-mu'allif fihi an-nadhar wadhih. Contoh yang disebutkan oleh mu'allif di situ, paham ya? Perlu dicek ulang. Fihi an-nadhar, perlu apa? Perlu dicek yang secara apa? Nah, barakallahu fiikum, secara detail lagi. Perlu dicek ulang intinya. Perlu dicek ulang. Fihi nadharun wadih. Maksudnya perlu dicek lagi. Karena apa? Karena kita lihat apa yang beliau ucapkan. Kalau amri bis sholati amrun bil wudu. Seperti contohnya apa? Perintah untuk salat, perintah untuk wudu. Tapi apakah orang salat harus wudu? Paham ya? Kan enggak harus wudu. Tayamum bisa kalau enggak ada air. Paham ya? Nah, tapi kalau ini benar. Kalau ini benar, perintah untuk wudu, perintah untuk beli air. Karena wudu dengan air. Kalau tidak dengan air namanya bukan wudu tapi tayamum. Kan itu. Nah, barakallahu fikum. Dan air ini pun enggak macam-macam, enggak semua air. Paham ya? Enggak semua air bisa untuk wudu ya. Ya enggak? Nah, air itu ada air yang suci tadi mensucikan, ada air suci yang tidak mensucikan, ada air yang tidak suci dan tidak mensucikan. Air yang suci tapi mensucikan seperti air laut, air mata air, air sungai, kemudian nah barakallahu fikum air sumur, itu juga air suci dan mensucikan. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan seperti air apa? Antum? Airnya suci tapi enggak bisa untuk wudu. Air peceran enggak suci lah. Air peceran kotor enggak? Kotor. Airnya suci tapi tidak mensucikan, enggak bisa untuk bersuci. Air apa contohnya? Mudah sekali loh ini ya. Airnya suci, enggak najis, tapi kalau untuk bersuci enggak bisa. Tahu belum? Belum tergambar. Apa antum? Minum apa? Apa? Nah, air susu, air kopi, air kelapa. Suci enggak dia? Tapi enggak bisa untuk bersuci. Paham ya? Nah, kemudian ada air yang apa?
air yang tidak suci dan tidak mensucikan. Nah, ini jelas ini ya, seperti air kencing, air comberan, air najis itu enggak suci dan enggak bisa untuk bersuci. Ini perlu diperhatikan. Kita lihat li'annal amra bil wudu mustaqillun bidzatihi, karena perintah untuk wudu itu perintah tersendiri secara zatnya. Di perintah untuk wudu itu sendiri, salat sendiri. Perintah salat ada sendiri, perintah untuk wudu ada sendiri. Sehingga yang tepat adalah apa? Adalah perintah wudu itu berarti perintah juga untuk harus membeli air. Karena wudu jangan sempurna kecuali harus membeli air. Tapi salat itu bisa sempurna walaupun tanpa wudu. Dengan cara tayamum tadi itu kalau seandainya enggak ada air kan itu. Barakallahu fikum. Karena kalau orang sudah wudu enggak disuruh wudu lagi aslinya itu. Selama dia masih di atas taharah. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.